Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menuntun menyertai kita masuk dalam tahun yang baru, tahun 2021, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Biro Maru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan topik firman Tuhan pada hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Firman Tuhan terambil dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel adalah satu kata yang tidak asing lagi bagi kita semua. Ada rumah sakit nama Immanuel, gereja pun ada nama Immanuel, bahkan mungkin ada restoran dan juga beberapa tempat yang diberi nama Immanuel. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Immanuel punya arti yang luar biasa. Immanuel berarti Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Kata Immanuel hanya muncul 3 kali dalam Alkitab, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, dan Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Di dalam Matius 1 ayat 23 merupakan pengulangan dari apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Apa makna Immanuel dalam kehidupan kita? Itu yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini. Immanuel berarti, poin yang pertama, Allah datang memberi kekuatan bagi kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 14, kata Immanuel ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf saat Yusuf dalam pergumulan yang luar biasa. Mendengar tunangannya Maria hamil, maka firman Tuhan berkata, Yusuf adalah seorang yang tulus hati, ingin menceraikan Maria secara diam-diam karena dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Ketika dalam menghadapi badai dan pergumulan yang besar, malaikat Tuhan datang memberi kekuatan kepada Yusuf bahwa Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf yang sementara bergumul menghadapi pertimbangan dalam hidupnya yang luar biasa, dia memperoleh kekuatan yang baru dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita pun dalam hidup ini memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kadang kita juga menghadapi pergumulan yang besar, kita bingung menghadapinya. Disitulah Allah hadir, memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap badai dan pergumulan dalam hidup kita. Immanuel, Allah hadir memberi kekuatan bagi kita. Poin yang kedua, Immanuel berarti Allah hadir menuntun kehidupan kita. Tuntunan Tuhan itu, saudara, dialami oleh Yusuf dan Maria saat berjalan dari Galilea ke Yerusalem. Tuhan menuntun menyertai kehidupan mereka sampai di daerah Bethlehem, dan Tuhan juga menuntun para gembala. Tuhan juga menuntun orang-orang Majus. Bahkan Tuhan juga menuntun Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kehidupan mereka. Dan ketika Herodes meninggal, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk kembali ke Israel. Semuanya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa melewati tahun yang berat, tahun 2020, memasuki tahun baru, tahun 2021. Semua karena Tuhanlah yang menuntun,
Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang menopang hidup kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, Immanuel berarti Allah hadir memberkati kita. Saudara, Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sederhana. Yusuf seorang yang tukang kayu, tapi keluarga yang sederhana ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Dan lewat keluarga yang sederhana ini, Yesus Kristus dilahirkan dan bisa berkarya, berkorban, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, menjadi juru selamat seisi dunia. Bagi siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Allah hadir memberkati kehidupan kita semua, para pendengar renungan firman Tuhan saat ini, dimanapun kita berada, yakin bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah hadir memberkati kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan dan berharap senantiasa mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat tangan Allah bekerja, mendatangkan kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Lewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Shalom.